Dan kita baca dulu yaitu nas pembimbing yang sudah ditampilkan dari Kejadian 6 ayat yang 9. Inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tak bercacat di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tema yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu bergaul intim dengan Tuhan, yaitu bagaimana Nuh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita membaca dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Saya minta kaum pria untuk bersama-sama dengan saya baca ayat yang pertama, kaum wanita ayat yang kedua. Kita bacanya secara menyaut. Kaum pria, syukur dan doa untuk pemimpin kedua Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk padaku dan mengangkat teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan dari rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menegakkan langkahku. Ia memberikan yang jauh dalam mulutku untuk mengingat kita. Banyak orang akan melihatnya dan jadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang itu, atau kepada orang-orang yang menyembah pada Tuhan. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan, perbuatan kami yang ajaib dan sungguh kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan kepada matanya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau. Lalu Engkau berkata, sungguh akan datang, dalam gunungan kita ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu adalah dalam mereka. Di nama Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, dari pembacaan kita pada hari ini, yang menjadi perenungan kita adalah bergaul intim dengan Tuhan. Nas pembimbing ini dikatakan bahwa ada seorang tokoh yaitu Nuh yang hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah dalam zaman yang saya katakan sangat sulit untuk Nuh berkembang. Kalau saudara membaca dari bagian firman Tuhan itu, sampai Nuh membuat bahtera pun hanya keluarganya yang bertobat. Disampaikan bahwa Nuh berkhotbah, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan pertobatan itu selama 120 tahun. Saudara bayangkan, 120 tahun dia berkhotbah, bergumul supaya orang bertobat. Yang percaya berapa orang? Nuh, istri, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, jadi 8. Saudara bayangkan, coba itu 120. Berapa lama saudara menasihati seseorang supaya dia bertobat? Berapa lama saudara mengingatkan dia sadar bertobat, sadar dan bertobat, dan tidak bertobat sampai akhirnya mungkin kita menyerah. Tapi saya salut dengan Nuh, sampai orang bilang si Nuh ini sudah putih, rambutnya sudah gila, dan buat perahu di atas gunung pula. Saudara bayangkan, si ngomong apa sih kalau nenek tua satu ini gitu kan, masa bikin perahu di atas gunung. Pokoknya Nuh katakan sebelum dia bikin perahu, bertobatlah, Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Memang bagi sebagian orang mungkin itu hal yang
lucu. Tidak mungkin. Ngapain? Kalau orang bikin perahu besar itu di pinggir laut, lalu supaya bisa dekat ditarik. Ini di atas gunung mau bikin apa? Mau bikin villa atau bagaimana? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu hal-hal yang menarik bahwa Nuh tetap hidup bergaul dengan Tuhan sehingga situasi, keadaan sulit apapun tidak membuat imannya goncang. Saya garis bawahi. Karena Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan, dia membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Tidak ada sedikit pun hal yang membuat dia ragu dengan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan orang. Kalau kita membangun satu hubungan yang baik, pergaulan yang baik, dan juga kita bangunkan hubungan yang intim dan juga selalu berkomunikasi, apapun yang terjadi dalam keadaan kita tidak lengah sedikit pun. Kenapa? Persahabatan itu sangat penting. Tetapi kalau sudah mulai renggang, maka orang akan mencari-cari sesuatu untuk mengelak. Apapun yang kita buat tentu tidak baik. Sebaik apapun perjuangan kita di mata orang itu tentu tidak baik. Orang katakan maju kena, mundur kena, nyerong kena, apa sebelah lagi nyiring. Karena apa? Pergaulan sudah tidak baik, akhirnya banyak hal yang membuat situasi itu begitu sulit dan sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, bergaul intim dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Kita harus bangun itu dengan baik. Apa artinya bergaul? Ya, pergaulan, berteman, persahabatan. Saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu, kalau kita ada membangun satu persahabatan, pertemanan, kita tidak ada waktu dan kesempatan yang kita luangkan untuk kita sharing. Kenapa? Itu adalah teman kita dan kita bisa bercerita dari ujung sampai ke ujung. Kenapa? Itu adalah temanku. Nah, oleh karena itu, jadikanlah keluarga kita sebagai teman kita. Selain dia anak kita, selain dia suami, istri kita jadikan sebagai teman supaya kita enak cerita. Kalau dia sebagai bapak, nanti terlalu besar bapak saya untuk cerita, tentu dia sulit untuk terima saya. Sama istri, dari pagi sampai pagi ketemu mau cerita apa lagi? Habis bahan yang ada adalah, tetapi sangat indah. Kita akan bercerita. Kadang-kadang dalam keluarga kami ada topik cerita yang sudah kami ceritakan hari kemarin. Kami ungkit lagi, seru juga diceritakan. Kadang-kadang saya pikir, kan udah diomongin kemarin, kok diulangi lagi? Ya supaya diingetin terus. Saya bisa bayangkannya seperti seorang orang tua yang menasihati anaknya. Kalau dalam Ulangan mengatakan, menasihatinya berulang-ulang kepada anaknya, baik saat dia duduk, baik dia saat dia berdiri, baik dia saat dia berjalan, nasihati dan katakan itu kepada mereka. Artinya dalam keluarga kita juga begitu ya, suami istri di dapur ceritalah, di kamar ceritalah, dimanapun saat jalan kemana, ke pasar dia berceritalah. Jangan sampai kalau naik motor kok kayak sendiri aja, tidak ada yang di belakang, tidak ada bunyi-bunyi kan. Di rumah tidur kayak sendiri, makan juga ada piringnya banyak, cuma bunyi piring, tidak ada yang bunyi-bunyi. Kita coba bangunkan satu komunikasi. Kalau itu kita bangunkan satu komunikasi, kalau ada sesuatu hal itu pasti dianggap suatu hal yang biasa. Tapi kalau suasananya sepi, kalau gelas sudah jatuh, wah yang keluar, mulut yang keluar itu adalah, seperti kata Pak Tio, itu binatang apa yang tidak pernah disebut ya. Karena apa? Suasana hati yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik dalam kehidupan kita adalah bergaul, artinya bersahabat, berteman, dan banyak hal yang kita lakukan dan intim.
Kata intim di sini artinya akrab, karib, rapat, dan hubungan mereka sangat luar biasa. Jadi dikatakan akrab, pergaulan mereka akrab, persahabatan mereka karib, dan juga sangat rapat. Berarti pergaulan pertemanan mereka itu tidak ada yang dapat memisahkan. Bagaikan perangko dan lemnya katanya, kalau sudah dibuka jadi rusak. Tetapi pertemanan mereka yang sangat kuat. Karena mereka intim dan akrab dan saling bercerita satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Allah mempunyai perhatian yang khusus, sehingga dikatakan kamu lagi bukan hamba, tapi kita adalah sahabat Allah. Sehingga rahasia-rahasia kerajaan Allah itu disampaikan kepada persahabatannya. Coba bayangkan, bergaul dengan Allah. Tuhan katakan, kamu buatlah raja, nanti saya akan hukum dunia ini dengan air bah. Kalau kita diskusi sama teman kita, tentu kita bisa ceritakan dari A sampai Z. Tetapi kita ceritakan sama keluarganya, kok jadi begitu? Begitu ya? Begitu ya? Kita sangat terbuka dengan teman daripada kepada suami dan kepada istri dan kepada anak-anak. Demikian juga di sini ya, Tuhan menganggap Nuh sebagai sahabat dan juga menganggap sebagai sahabat, bergaulkan dengan Allah sehingga rahasia-rahasia kerajaan Allah itu dinyatakan kepada Nuh. Sehingga Nuh bergerak cepat dan melakukannya dengan sabar. Dan apapun kata orang tentang Nuh, ini hubunganku dengan Tuhan. Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan, banyak orang yang berbicara sesuatu hal yang mungkin melemahkan iman kita. Wah, sudah mulai mengguru kita ini ya. Wah, sudah mulai seperti pendeta lagi nih. Iyalah, saya hamba Tuhan kok, bilang gitu ya kan. Hanya ada dua, hamba Tuhan dan hamba ya iblis ya. Hanya ada orang yang full time, part time, ada yang part time dan full time. Yang full time nya ada di gereja melakukan secara khusus pelayanan firman Tuhan, dan part time-nya ada waktunya, ada waktu untuk main Tuhan, ada waktu untuk melakukan yang terbaik. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus kreatif. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan. Melalui tutur kata pergaulan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa bergaul intim berarti dia mempunyai hubungan yang erat, baik dengan Allah, dan dikatakan bahwa sesungguhnya Allah mempunyai perhatian yang khusus terhadap orang yang rindu bergaul intim dengan Allah. Bergaul intim dengan Allah berarti ada hubungan khusus dengan Allah, ada kasih yang tulus, dan ada kesatuan roh dan kesatuan jiwa kepada Allah. Nah, saya bisa bayangkan ini tentang keintimannya. Jalan sama-sama, bersukacita bersama-sama, menangis bersama-sama. Itulah artinya sebuah persahabatan. Waktu Ayub juga mengalami hal yang sama, keluarganya, teman-temannya dari jauh datang bergabung dan pergi menguatkan Ayub. Itulah artinya persahabatan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang intim dengan Allah selalu merasa bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan persahabatan tersebut. Kalau di namanya persahabatan, apapun omongan yang keluar itu hal yang biasa. Dia ngomong kita kursi kah, dia ngomong kita meja kan, teman gua ini udah sakit hati. Tapi kalau orang lain yang membicarakan hal itu, mungkin lukanya, dan kalau sampai di mana lukanya, tega amat ngomongnya begitu, sakitnya tuh di sini ke sana. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah menarik dalam kehidupan kita bahwa kita harus bergaul intim dengan Allah. Dan apa ciri-cirinya orang yang bergaul intim dengan Allah dari ayat pembacaan kita? Kita baca ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menunggu kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Saya garis bawah kalimat ini. Sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalimat di sini mengatakan sangat menanti-nantikan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan menanti ini artinya menunggu. Kapan waktu? Kapan saatnya?
Apalagi ditambahkan dengan sangat, artinya satu penekanan luar biasa. Dia menunggu dengan begitu sabar, menanti dengan begitu sabar persahabatan tersebut. Ini artinya ciri orang yang bergaul dengan Allah itu adalah dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Artinya tidak ada kesempatan yang terbuang sia-sia, karena ingin bertemu dengan Tuhan. Kapan lagi ya bertemu dengan Tuhan? Tapi kalau kita sudah tidak ada kerinduan, kalau kita sudah tidak ada hubungan intim mesra dengan Tuhan, tentu banyak alasannya. Aduh, nggak bisa ke gereja hari ini ya, sakit jempol kakinya, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, baju belum, nggak bisa ibadah, baju belum disetrika, sepatu belum disemir, belum sarapan. Tapi coba saudara bayangkan, mungkin yang masih muda dan kita yang sudah tua masa-masanya, kita punya hubungan intim dengan pasangan kita. Sejauh apapun katanya laut kusuk berahi, gunung kudaki, andainya aku punya sayap, aku akan terbang untuk menemuinya. Kenapa? Gairah untuk menanti-nanti untuk bertemu, apalagi kita katakan ya kita bertemu di satu tempat. Tentu siapa yang Tuhan datang, dia katakan, kok lama datangnya jam segini ya? Seandainya dia cowok ya, dia sudah rapi sisir seperti saya. Aduh, sisir sudah berantakan, kapan datangnya dia? Mungkin ceweknya sudah dandan begitu luar biasa, sudah keringat meleleh, sudah apanya, bedakannya kapan datangnya, kapan dia kecantikannya saya ya. Dia akan tunggu kapannya. Nanti katanya jam segini sih, kau belum sih? Dia akan menantikan saat yang indah untuk bertemu. Apalagi katanya jam 11 siang, jam 12 siang makan siang. Dia akan mempersiapkan sesuatu itu dari jam 9 pagi. Loh, kok sibuk amat? Aku mau bertemu, menantikan si dia nanti jam 12. Kenapa? Ada hubungan yang intim, ada kerinduan, dia selalu menanti-nantikan. Tapi coba saudara bayangkan, dia tidak mencintai, tidak ada hubungan. Ada bunga, tar, sudah mau janjian saya di tempat besok lagi. Dia akan selalu menunda dan selalu menunda karena ya tidak ada, hatinya tidak di situ. Nah, saudara, anak-anak muda bisa disimpan kalimat ini. Kalau saudara janjian sama seseorang, kalau dia menunda-nunda, artinya ada sesuatu di balik sesuatu, gitu ya. Kalau dia memang ingin sesuatu, kalau dia katakan harus begini, berarti tidak ada sesuatu hal yang menghalangi dia untuk melakukan. Makanya pemazmur mengatakan seperti rusa yang sedang merindukan air. Kalau rusa rindu air dari ketinggian, dia akan turun ke lembah-lembah untuk mencari air yang sejuk. Kalau dia sudah menemukan air di situ, yang walaupun ada buaya itu bodo amat, yang penting dia menemukannya dulu. Penantian. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Allah ini adalah dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Hari Jumat jam berapa lagi ya kita ibadah? Oh, hanya hari Jumat, ya tambah lagi satu hari lagi, gitu kan. Hari Minggu, kok pendetanya pendek banget ya? Maunya seharian kita ada di gereja. Kenapa? Rindu bersama dengan Tuhan, rindu hadirat Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, karena kita sedang hidup bergaul intim dengan Tuhan. Bagaikan kita dengan teman kita bercerita dan tidak kenal waktu, kita bercerita dari ujung sampai ujung, habis bahannya mulai lagi dari ujung ke ujung. Kenapa? Intimnya sangat luar biasa, menantikan, pokoknya ada waktu bersama-sama, tidak ada kesempatan yang terbuang. Ini artinya saudara dikasih oleh Tuhan menantikan, yang walaupun dia lengah tetapi dia tetap. Seperti khotbah 10 anak gadis, ada yang bodoh, ada juga yang bijak. Mereka sudah mempersiapkan, tapi karena dia memang tidak mempersiapkan yang baik dan tidak mempersiapkan dengan baik, akhirnya dia dikatakan bodoh. Tapi dia menantikan sampai tertidur, dia tetap menantikan sambung saya. Artinya selalu
menanti-nantikan Tuhan. Saudara bisa menilai diri saudara. Kalau saudara orang yang tergolong menanti-nantikan Tuhan, artinya saudara sedang bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau saudara cuek dengan ibadah, cuek dengan pelayanan, jangan saudara mengaku saya orang Kristen, saya orang pelayan gereja. Kata Tukul itu bohong. Tapi kalau kita punya kerinduan berbuat sesuatu, artinya itu adalah tandanya kita bergaul intim dengan Allah. Kalau kita bergaul intim dengan seseorang, kita berani berkorban untuk melakukan sesuatu. Hasrat dan gairah untuk berjumpa dengan Allah itu selalu ada, dan semangatnya menyala-nyala, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi semangatnya untuk menanti-nantikan Tuhan. Ada amin? Ini adalah kerinduan kita. Biar masa pandemi, orang katakan ada corona, pokoknya datang, saya tetap menanti-nantikan Tuhan. Yang berikut, apa cirinya orang yang bergaul intim dengan Allah? Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, saya garis bawahi kalimat ini, katakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Saya menggambarkannya seperti seorang yang senang melayani Tuhan. Sebenarnya banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Artinya dia suka melakukan kehendak Tuhan. Apa artinya suka? Mau. Apa artinya suka? Sudi. Apa artinya suka? Rela. Artinya segala sesuatu dia lakukan oleh karena dia mengasihi Allah, bergaul itu dengan Allah. Allah melakukan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sampai menyerahkan dirinya untuk menebus orang yang berdosa. Apakah dia dipaksa? Tidak. Karena apa? Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, orang-orang yang berdosa. Ini harus kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Allah itu adalah dia suka melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Kita bisa menilai diri kita. Apakah kita suka melakukan kehendak Allah? Apakah kita mau? Apakah kita sudi? Apakah kita rela? Ataupun kita dipaksa-paksa? Sudahlah. Tapi kita ada di sini mengatakan ada kemauan kita melakukannya, ada kerelaan kita melakukannya, ada kesungguhan hati kita untuk melakukannya, bukan terpaksa, bukan karena motivasi ada sesuatu hal, dan juga bukan karena ada apa-apanya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang karena dia suka melakukannya. Demikian juga dalam pelayanan. Kalau kita dipaksa, tentu kita akan berat. Tapi kalau kita suka, tidak ada bisa menghalangi kita apapun. Pokoknya saya melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang penting dalam kehidupan kita. Tidak terpaksa. Bukan karena motivasi sesuatu, karena ada apa-apanya. Tetapi memang karena kita mau, rela dan suka melayani Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, yang mau sudi untuk datang menjemput kita. Jadi orang yang bergaul intim dengan Allah itu adalah mengutamakan Kristus dalam hidupnya, dan juga suka melakukan kehendak Tuhan. Dan yang keluar dari mulutnya itu adalah selalu kebenaran Allah yang boleh menguatkan orang lain. Yang kita bisa menilai diri kita, apakah saya ini termasuk orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita suka melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, artinya kita ada di dalamnya, kita bergaul dengan Tuhan. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saya katakan ada di dadaku. Saya membuat kalimat ini adalah menaruh kepercayaan hanya kepada Allah,
hanya Allah di dadaku, tidak ada yang lain, gitu ya. Artinya di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa iman orang yang intim dengan Allah adalah iman yang kuat, ada di dadanya Tuhan, ada di hatinya. Tidak ada satupun yang bisa merebut itu dari kehidupannya. Iman yang tidak terpengaruh dengan kondisi keadaan apapun, karena Allah ada di hatinya. Saya menggambarkannya seperti seorang anak. Dia disuruh naik ke atas, ayo nak, lompat nak. Anak bilang, aduh takut tinggi. Tapi karena bapaknya yang menjemput dia memberanikan diri. Tidak mungkin orang tua mencelakakan anaknya. Kalau orang katakan harimau seganas apapun, dia tidak akan makan anaknya sendiri. Di sini dikatakan bahwa anak ini menaruh kepercayaan sungguh-sungguh kepada orang tuanya. Apapun yang terjadi, orang tuaku pasti orang tua yang paling hebat. Kalau orang tua kalau anak sudah tidak mempercayai orang tuanya ngomong apapun, aduh, sangat sulit. Oleh karena itu kita bangun hubungan intim dengan anak kita, bangun hubungan intim dengan orang tua kita, bangun hubungan intim dengan suami istri kita, supaya kepercayaan itu selalu ada. Kalau sudah kepercayaan tidak ada, sangat sulit untuk pembuktian diri. Di sini mengatakan bahwa menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Bagi orang yang bergaul intim, dia menaruh kepercayaan hanya kepada orang yang dikasihi. Lalu kita katakan, jangan sampai kamu mengkhianati kepercayaanku ya. Ini kata-kata anak muda itu. Jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaanku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Allah ini adalah dia menaruh kepercayaan hanya kepada Allah, tidak mendua. Kalau orang yang mendua hatinya, katanya akan seperti kapal yang di tengah laut, kata Ibu Gus. Dia akan apa? Dia akan diombang kiri kanan, selalu gelisah, maju takut mundur, takut dia hanya ada di tempat. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan, situasi apapun tidak menghalangi dia untuk terus maju. Tadi saya katakan, hidup bergaul dengan Allah. Dia melakukan tentang Allah, apapun kata orang tentang dia. Di 120 tahun berkhotbah, tidak ada orang yang bertobat. Dia tetap maju ke depan. Kenapa? Dia hanya percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kita mengiringi Tuhan sudah menolong kita membuat satu rancangan damai sejahtera bagi kita. Tetapi karena kondisi ada di sekitar kita, akhirnya kita mulai terganggu. Tapi ingat, ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Allah adalah selalu menempatkan sukacita Allah di dalam hidupnya. Karena dia percaya saat dia bersukacita, disitulah letak kekuatannya. Saat dia senantiasa, disitulah letak kekuatannya. Oleh karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita alami, rancangan Allah, rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Garis bawahi bahwa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Memang kadang waktu Tuhan menuntun kita dalam masa-masa itu, kita tidak mengerti, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan menolong kita. Hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menjadi perenungan kita adalah, adakah kita bergaul intim dengan Tuhan? Dan apa yang menjadi ciri-ciri orang bergaul intim dengan Tuhan adalah selalu menanti-nantikan Tuhan, suka melakukan kehendak Allah, dan menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Percayalah, jika kita suka melakukan kehendak Allah, maka apapun yang kita hadapi, baik suka maupun senang, Allah selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa.